Karena satu kalimat dari istriku yang seorang presdir, anak dari pria sepertimu, tidak pantas untuk lahir. Aku sangat marah hingga kabur semalaman membawa putri kembarku. Ibu mertuaku yang sombong mencoba menghentikanku. Malah kupukul pingsan dengan tongkat. Bahkan gajah di rumah pun aku pukul terbang. Keesokan harinya, istriku yang sadar menjadi sangat marah. Brengsek, bajingan. Beraninya kau membawa pergi anak-anakku. Tunggu saja. Saat aku menangkapmu, akan kupatahkan ketiga kakimu. Namun, di bawah usaha kerasku membawa anak-anak, dia baru bisa menemukan kami setelah 5 tahun. Melihat wanita di depan mata yang berwajah gelap dan penuh amarah ini, putri sulungku, Kimuki, menatapku dengan mata besarnya yang lucu. Ayah, siapa dia? Dengan nada pasrah aku menjawab, ibumu. Aku tidak menyangka, setelah bersembunyi selama 5 tahun, wanita ini ternyata masih bisa menemukan kami. Melihatku begitu cepat, mengakui identitasnya, Mu Qingcheng pun tersenyum dingin. Rasa kesal di hatinya sedikit mereda. Tapi satu kalimat dari putri keduaku, Kim Muming, membuatnya terkejut bukan main. Ayah, apa kami punya ibu? Bukankah ayah bilang, aku dan kakak lahir dari dalam batu? Kimuki menimpali. Benar, benar. Ayah memang berkata begitu padaku dan adik. Kalau dia bukan ibumu, lalu siapa dia? Aku tidak menyangka lelukonku dianggap serius oleh mereka. Kimuki menggembungkan pipi tembamnya dan bergumam. Mana aku tahu? Dari mana ayah menemukan tante ini dan memaksa bilang dia ibuku? Xiaoqi belum pernah bertemu dengannya. Lalu sekarang bagaimana? Xiaoqi tidak tahu. Xiaoming juga tidak tahu. Kalau begitu, usir saja dia. Ayah, jangan kasar-kasar ya. Bagaimanapun tante itu seorang perempuan. Jadi, sejak masuk hingga sekarang, Mu Qingcheng yang belum sempat bicara sepatah kata pun, dengan wajah bingung, kutarik kera belakangnya dan kulempar keluar pintu. Sampai pintu dibanting dengan keras. Barulah Mu Qingcheng sadar. Kemarahan seketika memuncak. Dia, presdir terhormat grup Mo, dengan pendapatan ratusan miliar per tahun, dilempar keluar seperti sampah. Dia dilempar keluar begitu saja. Dia menendang pintu dengan marah. Qin Xiaoyu, buka pintunya. Aku sudah susah payah mencari kalian berdua selama 5 tahun. Begini caramu memperlakukanku. Percaya tidak? Aku akan hancurkan pintu ini. Tepat saat dia mengeluarkan palu untuk menghancurkan pintu, asistennya berlari terburu-buru. Presdirmu, telepon dari perusahaan. Mu Qingcheng menahan amarahnya dan mengambil telepon. Halo, aku Mu Qingcheng. Ada apa? Orang di seberang telepon terkejut. Presdirmu, ada sedikit masalah di perusahaan. Alis indah Mu Qingcheng sedikit berkerut. Oke, aku mengerti. Aku akan segera kembali ke perusahaan. Sekitar 3 jam lagi aku sampai. Setelah menutup telepon, Mu Qingcheng menatap pintu yang memisahkannya dengan putrinya yang tak ia temui selama 5 tahun. Dia menjadi ragu. Akhirnya, dia menggertakkan giginya, berusaha menenangkan suaranya. Qin Xiaoyu, aku harus kembali ke perusahaan. Aku tidak punya waktu luang saat ini. Aku tidak bisa bertemu putriku untuk sementara waktu. Biarkan aku melihat putriku sekali lagi. Kalau tidak, aku benar-benar akan menghancurkan pintu butut ini. Aku ragu sejenak, lalu membuka pintu. Mu Qingcheng berlari masuk dan melihat putrinya bersandar di lenganku, tertidur pulas. Satunya lagi bergelantungan di leherku, meminum sisa teh susunya yang belum habis. Mata besarnya yang berbinar menatapnya dengan penasaran. Kimuki yang sedang tidur, tanpa sadar menjilat sudut bibirnya dengan lidah kecilnya, seolah masih menginginkannya. Kamu tidak lihat? Kenapa berisik sekali? Xiaoqi baru saja tidur. Kalau dia bangun, kau yang tenangkan ya? Mendengar itu, presdirmu yang biasanya dingin, kini menjadi sedikit kanggung. Dia bahkan tanpa sadar meminta maaf. Maafkan aku. Aku tidak tahu dia tertidur begitu cepat. Aku, sekretaris dan pengawal yang ikut, serta tertegun. Kapan mereka pernah melihat presdirmu yang biasanya sedingin es dan dominan seperti ratu, menjadi begitu berhati-hati? Tapi, Mu Qingcheng segera sadar. Tunggu, kenapa aku harus minta maaf padamu? Cepat kembalikan putriku.
Kalau tidak, sebelum Mu Qingcheng selesai bicara, aku langsung menutup pintu tanpa basa-basi. Mu Qingcheng yang tidak siap, kepalanya langsung terbentur pintu. Sambil memegangi dahi, dia menarik napas dingin beberapa kali. Pengawal di sampingnya bertanya, "Presdir Mu, sekarang bagaimana? Perlukah saya bantu menghancurkan pintunya?" "Hancurkan apa? Kalau putriku terbangun, kau yang tanggung jawab menenangkannya." Setelah ragu sejenak, Mu Qingcheng akhirnya memutuskan, "Kita kembali ke perusahaan dulu. Urusan perusahaan tidak bisa ditunda. Segera pesan tiket pesawat pulang." "Baik, Presdir Mu." Mu Qingcheng berkata pada pengawal lain yang terlihat lebih pintar, "Kau tetap di sini. Awasi mereka. Laporkan situasi mereka padaku kapan saja. Mengerti? Dan lagi, kalian tidak boleh menceritakan kejadian hari ini kepada siapapun. Juga jangan beritahu siapapun tentang putriku. Bahkan orang tuaku juga tidak boleh. Paham?" Setelah itu, dia menatap lagi pintu sialan itu dan hanya bisa pergi terlebih dahulu. Sekarang setelah dia menemukan mereka, Mu Qingcheng tidak percaya. Mereka masih bisa lari kemana lagi. "Qin Xianyu, tunggu saja pembalasanku." Aku membaringkan Qin Muqi yang sudah tertidur di ranjang. Setelah Qin Mumin selesai minum teh susu, dia juga tertidur di samping kakaknya. Melihat kedua putriku yang lucu sedang tertidur lelap, tatapanku menjadi semakin lembut. Selama 5 tahun ini, aku selalu membawa putriku berpindah-pindah untuk bersembunyi. Karena orang-orang yang dulu mencoba membunuh kami pernah berkata, putriku adalah aib bagi Mu Qingcheng, aib bagi keluarganya. Tidak seharusnya ada di dunia ini. Benci Mu Qingcheng? Dalam hati, aku menggelengkan kepala. Jika malam itu bukan karena orang-orang itu memberinya obat, mungkin kami tidak akan pernah bertemu. Awalnya, aku pikir masalah ini akan berakhir begitu saja. Siapa sangka, wanita ini langsung mencegatku di gerbang kampus. Dengan kalimat aku hamil, dia membawaku pergi yang saat itu baru saja masuk kuliah. Dengan perhatian penuh, aku merawatnya selama hampir 9 bulan. Rela dipukul dan dimarahi. Sampai setelah dia melahirkan putrinya. Barulah aku pergi membawa putriku. Siapa sangka setelah bersembunyi begitu lama, wanita ini masih bisa menemukan kami. Sepertinya aku telah meremehkan wanita ini. Memikirkan ini, aku menelepon seseorang. Suara tua terdengar dari seberang telepon. "Ada apa? Kenapa menelepon kakek tua ini selarut ini?" "Kakakmu. Orang itu sudah menemukanku dan Xiaoqi. Dia bahkan mengirim orang untuk mengawasi kami." Suara di seberang telepon terdengar sedikit terkejut. "Kami sudah mengatur begitu banyak rute palsu. Dia masih bisa menemukan kalian. Sepertinya keluargamu memang sehebat itu. Kakakmu tidak bisa menahan diri untuk bercanda. Kalau tidak bisa lagi, terima saja dia. Bagaimanapun juga dia adalah ibu dari anak-anakmu dan juga Presdir Grupmu. Kekayaannya lebih dari 100 miliar. Loh, kelopak mataku berkedut. Kakakmu, kalau kakak masih bercanda seperti ini, lebih baik aku tidak perlu bantuan kalian lagi. Aku akan selesaikan sendiri. Jangan, jangan. Aku hanya bercanda. Kamu sudah begitu banyak berkorban untuk Dacia. Sudah saatnya kami melakukan sesuatu untukmu. Kakakmu menjamin. Tenang saja. Jika keluargamu berani menyentuh kalian bertiga, Akademi Sains Negaraku yang pertama tidak akan setuju. Kakek Leng juga tidak akan setuju. Sekarang apa rencanamu? Aku berpikir sejenak dan berkata, aku ingin Xiao Kei dan Xiao Ming menyelesaikan tiket di kota Gui dulu. Setelah itu baru ke ibu kota atau kotamu untuk SD. Terus begitu sampai mereka lulus kuliah. Aku melirik putri-putriku yang masih tertidur lelap. Rasa bersalah muncul di hatiku. Untuk menghindari mereka, Xiao Kei dan Xiao Ming selama beberapa tahun ini terus berpindah-pindah denganku. Aku juga tidak bisa memberikan mereka lingkungan belajar terbaik. Sekarang, mereka masih di TK. Masih tidak apa-apa. Tapi setelah masuk SD, tidak akan bisa lagi. Kakakmu sangat setuju. Serahkan pada kami untuk mengaturnya. Kalau kau ingin kembali ke Akademi Sains, aku bisa berikan posisi wakil direktur untukmu main-main. Saat aku pensiun, kau bisa langsung menggantikanku. Kalau tidak mau, cari saja pekerjaan lain sesukamu. Kehidupan kalian selanjutnya akan kami tanggung. Jangan khawatir. 5 tahun yang lalu,
Aku sudah bilang. Selama kau bersedia menyumbangkan kekuatanmu untuk Dacia. Mulai sekarang, Dacia adalah pendukungmu. Pelindung terbaik untuk kalian bertiga. Mendengar itu, hatiku terasa hangat. Memang benar. Sejak aku setuju menjadi manusia modifikasi, membantu Dacia secara diam-diam membersihkan ancaman dari makhluk modifikasi lainnya. Baik petinggi Dacia maupun Akademi Sains telah memberikan kami kehidupan terbaik dan perlindungan terbaik. Kalau tidak, hanya mengandalkan diriku sendiri, tidak mungkin bisa bersembunyi dari keluarga besar Mu Qingzheng. Apalagi lari dari kejaran tak berujung yang dibawanya. Kakakmu tiba-tiba berkata, "Oh ya, lusa adalah ulang tahun kedua anak itu. Kami para kakak tua ini sudah menyiapkan beberapa hadiah untuk mereka. Besok sore mungkin sudah sampai di kota gue. Nanti kau terima saja." Aku tersenyum tak berdaya dan berkata, "Hadiah yang biasa kalian berikan pada Xiaoqi sudah lebih dari cukup." Aku bahkan tidak tahu berapa banyak hadiah yang diam-diam mereka berikan pada Xiaoqi dan Xiaoming. Mulai dari berbagai mainan, pakaian, hingga kartu gratis permanen ke berbagai taman hiburan, kartu belanja supermarket besar, perhiasan emas dan perak, dan lain-lain. Saking banyaknya hampir bisa memenuhi satu ruangan. Yang paling aneh adalah, mereka bahkan memberikan kartu hitam global. Kemanapun berbelanja, mereka yang bayar. Aku hanya bisa tersenyum kecut. Dengan penghasilanku sekarang, ditambah berbagai bonus misi, uang yang terkumpul sudah cukup untuk anak-anak makan seumur hidup. Sudahlah, terima saja. Lagi pula bukan untukmu. Itu untuk Xiaoqi dan yang lainnya. Kau hanya membantu menyimpankannya saja. Saat mereka besar nanti, kau harus mengembalikannya. Oh ya, Cuyu, cucu laki-lakiku itu. Kau benar-benar tidak mempertimbangkan untuk menjodohkan mereka, tanda tanya. Meskipun dia beberapa tahun lebih tua dari Xiaoqi. Tapi saat dewasa nanti itu bukan masalah. Kakakmu. Sampai jumpa. Aku langsung menutup telepon kakakmu secepat kilat. Ingin merebut putri kesayanganku? Bermimpi saja. Kakakmu di seberang sana tertawa dan mengumpat. Anak nakal ini benar-benar budak putrinya. Ayah, Kimuki entah kapan sudah bangun. Duduk di atas ranjang sambil mengucek mata besarnya. Wajah kecilnya yang imut tampak kebingungan. Ada apa? Xiaoqi. Xiaoqi mengulurkan tangan kecilnya yang gemuk. Meskipun masih dalam keadaan mengantuk, dia tetap memanggilku dengan suara lembut dan manja. Ayah, peluk. Hatiku luluh. Aku mengulurkan tangan dan memeluknya. Aku bertanya dengan lembut. Ada apa? Apa kau mimpi buruk lagi? Tidak. Xiaoqi lapar. Xiaoqi bersandar di bahuku dan berkata sambil tersenyum polos. Aku tertawa. Baiklah, baiklah. Ayah akan membelikanmu sesuatu untuk dimakan. Mau makan apa? Xiaoqi berpikir sejenak. Aku mau ayam goreng. Ayam goreng utuh. Ditambah 2 porsi kentang goreng dan 2 porsi cola. Baik, tapi ini sudah terlalu malam. Jangan minum cola. Ganti dengan susu ya. Baiklah. Melihat Xiaoming tidak bangun, masih mendecakkan bibir dalam mimpi indahnya. Aku menggendong Xiaoqi turun untuk membeli makanan. Kembali ke kamar. Xiaoqi mulai makan dengan lahap. Tangan kecilnya yang hangat merobek paha ayam dan memberikannya padaku. Ayah, makan. Baik, ayah makan. Xiaoqi juga makan. Xiaoqi langsung makan ayam goreng sambil minum susu. Membuat pipi merah mudanya menggembung. Wajah kecilnya juga berminyak. Tatapanku pada Xiaoqi semakin lembut dan penuh kasih. Semakin kulihat, semakin sayang. Oh ya, ayah, apakah tante tadi benar-benar ibu Xiaoqi? Aku terdiam sejenak, tapi akhirnya tidak menyembunyikannya dari Xiaoqi. Dia memang ibumu. Xiaoqi mengerjapkan matanya. Lalu, kenapa Xiaoqi tidak pernah bertemu dengannya? Aku tidak berani menatap mata putriku, dan tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan ini. Ayah jangan menangis. Kalau ayah tidak mau bilang, Xiaoqi tidak akan bertanya lagi. Xiaoqi menangkup wajahku dengan suara kekanak-kanakan. Aku memaksakan senyum. Aku mengulurkan tangan dan mengelus kepala kecil Xiaoqi. Kalau begitu, apakah Xiaoqi ingin tinggal bersama ibu? Apakah ayah akan tinggal bersama Xiaoqi? Dan ibu? Kata-kata itu
keluar begitu saja. Meskipun selalu ingin bertemu ibu dan bersama ibu. Xiaoqi. Kalimat pertamanya tidak pernah lepas dari ayahnya. Terlihat betapa pentingnya aku di hati Xiaoqi. Justru karena dia selalu memikirkan ayahnya terlebih dahulu. Aku jadi tidak tahu harus menjawab apa. Jika ayah, ini hanya jika. Jika Xiaoqi dan Xiaoming harus tinggal bersama ibu. Ayah, apa ayah tidak mau Xiaoqi dan Xiaoming lagi? Mata besar Xiaoqi langsung berkaca-kaca. Dia mengerucutkan bibir kecilnya dan menatapku dengan sedih. Xiaoqi, jangan menangis. Ayah tidak akan bilang lagi. Ayah tidak akan bilang lagi. Oke, ayah tidak boleh tidak menginginkan Xiaoqi. Xiaoqi tidak mau meninggalkan ayah. Xiaoqi membenamkan kepalanya di pelukanku. Tubuh kecilnya sedikit gemetar. Aku menepuk punggungnya dan menghiburnya dengan lembut. Ayah tidak akan meninggalkan Xiaoqi. Ayah hanya bilang, jika juga tidak mau. Baiklah, baiklah. Tidak ada jika. Tidak ada jika. Kalau begitu, apakah Xiaoqi ingin tinggal bersama ibu? Meskipun Xiaoqi dan Xiaoming sangat penurut dan tidak pernah menyebut ingin ibu di hadapanku, tapi aku tahu mereka selalu merindukan kasih sayang seorang ibu. Hari ini, Mu Qingcheng tiba-tiba menemukan kami. Ditambah lagi aku mungkin hanya bisa hidup 20 tahun lebih. Jika suatu hari nanti, aku benar-benar meninggalkan Xiaoqi dan Xiaoming selamanya. Setidaknya mereka masih punya seorang ibu di sisi mereka. Ini membuatku berpikir untuk membiarkan Xiaoqi dan Xiaoming kembali ke ibu mereka. Tapi aku harus tahu, apakah Mu Qingcheng benar-benar peduli pada Xiaoqi dan Xiaoming? Atau sama seperti 5 tahun lalu, hanya ingin Xiaoqi dan Xiaoming lenyap dari dunia ini? Apakah ayah akan tinggal bersama kami dan ibu? Xiaoqi mengangkat kepalanya dan menatapku dengan mata berkaca-kaca. Aku terdiam sejenak, lalu dengan lembut menggelengkan kepala. Kenapa? Ayah, apakah ayah benar-benar tidak mau Xiaoqi dan adik lagi? Bukan. Tapi ibumu tidak menyukai ayah. Tidak mungkin akan tinggal bersama ayah. Tapi kalau Xiaoqi dan adik mau tinggal bersama ibu, ayah juga akan mencari rumah di dekat situ. Ayah akan sering datang menjenguk Xiaoqi dan adik. Kalau begitu aku tidak mau tinggal bersama ibu. Xiaoqi berkata sambil cemberut. Karena ibu tidak suka ayah. Xiaoqi juga tidak suka ibu. Aku suka bersama ayah. Aku tersenyum kecut. Kau harus pikirkan baik-baik. Kalau bersama ibu, kau akan punya banyak sekali makanan enak. Banyak sekali baju cantik. Mau main kemanapun, bisa. Ayah juga tidak bisa melarangmu loh. Xiaoqi tidak mau. Tanpa ayah, apa gunanya semua itu untuk Xiaoqi? Ayah melarang Xiaoqi karena ayah sayang Xiaoqi. Kalau ayah tidak melarang Xiaoqi lagi, itu berarti ayah sudah tidak peduli pada Xiaoqi. Aku sedikit terkejut. Sulit membayangkan. Kata-kata ini keluar dari seorang anak yang belum genap 5 tahun. Xiaoqi bersandar di pelukanku. Dengan bibir cemberut dia berkata, lagi pula Xiaoqi sudah sebesar ini. Dia juga tidak pernah datang mencari Xiaoqi. Xiaoqi tidak mau ibu yang seperti itu. Xiaoqi mau selalu bersama ayah. Selamanya bersama. Aku mengelus kepala kecil Xiaoqi. Melihat putriku yang begitu bergantung padaku, perasaanku menjadi campur aduk. Sudahlah. Karena Xiaoqi tidak mau bersama ibunya, lebih baik aku merawatnya sendiri. Bahkan jika Xiaoqi mau tinggal bersama wanita seperti Mu Qingcheng itu, apa aku benar-benar bisa melepaskannya? Keesokan harinya, aku menggendong Xiaoqi yang masih tidur, menarik sebuah koper, dan membiarkan Xiaoming yang masih menguap duduk di atas koper. Begitulah kami meninggalkan hotel. Pengawal yang terus mengawasi kami segera menelepon Mu Qingcheng. Mu Qingcheng yang baru saja menyelesaikan beberapa urusan perusahaan dan tampak lelah menerima telepon itu sambil memijat keningnya. Baiklah, ikuti mereka. Lihat kemana mereka pergi. Jangan sampai kehilangan jejak seperti terakhir kali. Baik, Presdir Mu. Mu Qingcheng setengah berbaring di sofa. Pikirannya dipenuhi oleh wajah putrinya yang manis dan imut. Dia sudah lama menyesal. Kenapa dulu dia sengaja mengatakan kata-kata kejam itu? Hanya untuk membuat si ikan asin itu marah. Dia tidak pernah menyangka si ikan asin itu benar-benar berani membawa putrinya yang baru lahir pergi. Dia pikir
Seorang mahasiswa yang baru masuk kuliah tidak mungkin bisa merawat bayi yang baru lahir. Dalam beberapa hari, dia pasti akan kembali sambil menggendong putrinya dan berlutut di depan pintunya, memohon agar dia merawat putrinya. Lalu, dia bisa mengambil putrinya kembali dan sekalian memelihara si ikan asin tak berguna itu di sisinya. Meskipun awalnya dia tidak punya perasaan baik pada si ikan asin itu, dia selalu berpikir bahwa dialah yang menghancurkan hidupnya. Tapi bagaimanapun juga, si ikan asin itu adalah ayah dari putrinya. Ditambah lagi saat dia hamil, si ikan asin itu merawatnya dengan sepenuh hati. Selama 8 bulan, rela dipukul dan dimarahi. Meskipun dia tidak akan luluh karena hal-hal itu. Tapi terhadap si ikan asin itu, dia mulai memiliki perasaan aneh yang tak bisa dijelaskan. Selama 5 tahun ini, selain sering memimpikan putrinya yang baru lahir, dia juga sering memimpikan si ikan asin yang pernah dibencinya itu. Sekarang, kalau dipikir-pikir, betapa konyolnya dirinya dulu. Itu bukan salahnya. Kenapa dia hanya menyalahkannya? Dia saat itu hanyalah anak kecil yang tidak tahu apa-apa. Mu Qingcheng tersenyum tak berdaya. Tapi telepon berikutnya membuatnya tidak bisa tersenyum lagi. Gawat, Presdir Mu. Saya kehilangan jejak lagi. Apa? Kehilangan jejak lagi? Mu Qingcheng langsung berdiri. Saking marahnya, gerahamnya sampai bergemeletup. Dia sudah tidak ingat berapa kali kehilangan jejakku. Dia bahkan curiga ada seseorang di belakangku yang membantuku menyembunyikan jejak. Tapi setelah dipikir-pikir, aku dulunya hanya seorang mahasiswa biasa. Bahkan jika punya kekuatan super, tidak mungkin dalam 5 tahun bisa mencapai tingkat seperti ini. Mu Qingcheng merasa sedikit kesal. Sekarang, dia tidak tahu berapa lama lagi baru bisa menangkap si ikan asin ini. Seandainya tahu begini, aku tidak akan kembali. Seharusnya aku menunggunya di sana. Mendengar permintaan maaf yang tak henti-hentinya dari seberang telepon, Mu Qingcheng menghela napas pelan. Di mana kau kehilangan jejaknya? Di sebuah mulut terowongan. Tapi kulihat arahnya. Sepertinya menuju stasiun kereta cepat. Aku mengerti. Mu Qingcheng menutup telepon dan segera menyuruh orang untuk melacak jejakku. Tak lama, informasi tentang jejakku dilaporkan. Melihat lebih dari 10 rute dengan tujuan berbeda, Mu Qingcheng sudah tidak terkejut lagi. Setiap kali mencari si ikan asin ini, rasanya seperti memecahkan teka-teki. Tidak hanya harus memikirkan kemana dia akan pergi, tapi juga harus mengandalkan keberuntungan. Orang biasa yang menghadapi situasi ini mungkin sudah frustrasi, tapi Mu Qingcheng tidak. Dia adalah orang yang sangat keras kepala. Dia tidak akan menyerah sebelum tujuannya tercapai. Mu Qingcheng berpikir sejenak. Karena naik kereta cepat, itu berarti si ikan asin ini tidak akan pergi terlalu jauh. Putrinya tidak akan tahan naik kereta cepat terlalu lama. Tapi itu juga belum tentu. Si ikan asin ini punya sifat yang aneh. Bisa jadi dia benar-benar membawa putrinya naik kereta cepat begitu lama, hanya untuk mengacaukan perhatianku. Kalau dia berani bermain-main seperti ini, dan terjadi sesuatu pada putrinya, dia akan kubuat menjadi bakpao ikan asin. Setelah melihat cukup lama, Mu Qingcheng tiba-tiba menemukan sebuah rute. Kota kecil Sancheng. Dia sedikit terkejut. Kota kecil Sancheng adalah tempat dia mendapatkan uang pertamanya. Dan juga tempat dia pertama kali bertemu denganku. Sampai sekarang, dia masih punya sebuah kamar kecil di sana. Selama 5 tahun, dia sesekali akan kembali ke tempat itu. Dia juga akan kembali ke kamar kecil, tempat mereka pernah tinggal. Hanya ingin melihat apakah si ikan asin ini akan kembali. Kali ini, akankah dia kembali ke sini? Atau akan kembali ke rumahnya yang itu? Mu Qingcheng tenggelam dalam pikirannya. Pengalaman sebelumnya memberitahunya, si ikan asin ini selalu suka melakukan hal yang berlawanan dengan PMI kirainnya. Semakin mungkin suatu tempat, semakin kecil kemungkinannya dia muncul. Karena si ikan asin ini tiba-tiba punya anak. Saat baru masuk kuliah, banyak sekali gosip tentangnya di kampung halamannya. Mungkin ini adalah alasan kenapa dia jarang sekali pulang. Memikirkan itu, Mu Qingcheng punya ide. Semakin kau berpikir, dia tidak mungkin pulang kampung. Semakin besar kemungkinannya, dia akan pulang kampung. Jadi, Mu Qingcheng tidak sempat beristirahat.
berniat pergi ke kota kecil Sancheng selagi ada waktu. Tepat saat itu, sebuah suara yang berat tiba-tiba terdengar. King Chang, kau terburu-buru mau kemana? Seorang pria paruh baya dengan rambut sedikit beruban turun dari lantai 2. Mu King Chang memanggil. Ayah. Mu Shan sedikit mengernyit. Apa yang kamu sibukkan belakangan ini? Tidak pernah di rumah. Juga tidak di kantor. Ibumu kemarin ke kantor mencarimu, tapi tidak ketemu. Ayah, jangan ikut campur. Aku punya urusan sendiri. Sambil berkata, Mu King Chang mengambil tasnya dan hendak pergi. Guyo sudah kembali. Kau tidak berencana menemuinya. Satu kalimat dari Mu Shan membuat langkah Mu King Chang terhenti. Ibumu kemarin mencarimu untuk menanyakan padamu, apakah kau masih ingin bersama Guyu? Jika iya, dia bisa membantu menjodohkan kalian. Bagaimanapun juga, Guyo sudah lama berkata, dia tidak keberatan dengan kejadian 6 tahun yang lalu. Malah, dia merasa sangat bersalah. Dia merasa bahwa 6 tahun yang lalu, dia tidak melindungimu dengan baik. Sepertinya dia masih sangat peduli padamu. Mu King Chang mengatupkan bibirnya. Dengan datar berkata, aku dulu memang pernah menyukai Guyo. Tapi itu dulu. Kejadian waktu itu disebabkan oleh kebodohan dan kesombonganku sendiri. Tidak ada hubungannya dengan dia. Beritahu dia, tidak perlu merasa bersalah. Mengenai bersama, lupakan saja. Banyak wanita baik di dunia ini. Kenapa harus peduli pada orang rusak sepertiku? Setelah selesai bicara, Mu King Chang pergi dengan terburu-buru. Mu Shan menggelengkan kepala tak berdaya. Dia memberi isyarat kepada kepala pelayan untuk menyelidiki apa yang sebenarnya dilakukan nona besar belakangan ini. Dan juga 5 tahun yang lalu, di kota kecil Sancheng. Apa yang sebenarnya terjadi pada nona besar? Selidiki secara detail. Jangan lewatkan petunjuk sekecil apapun. Baik, Mu Shan sedikit menyipitkan matanya. Dia tahu selama 5 tahun ini, Mu King Chang selalu menyembunyikan sesuatu darinya. Di sisi lain, aku keluar dari stasiun kereta cepat, membawa Xiao Kei dan Xiao Ming naik taksi, langsung menuju ke arah kampung halaman. Selama 5 tahun ini, untuk menghindari wanita itu, Mu King Chang, ditambah lagi aku sering menjalankan misi, atau membantu penelitian di Akademi Sains. Jadi aku jarang membawa Xiao Kei dan yang lainnya pulang. Sekarang, membawa Xiao Kei dan yang lainnya pulang lagi. Perasaanku masih campur aduk. Aku turun dari mobil untuk membeli sesuatu. Lalu mendengar Xiao Kei berteriak kegirangan. Ayah, lihat, itu Paman Long. Aku melihat ke arah yang ditunjuk Xiao Kei. Benar saja. Di depan sebuah kios buah, aku melihat sepupuku, Qin Long Yu. Di sampingnya ada seorang gadis. Qin Long Yu terkejut melihatku. Baru kemudian dia sadar. Dia menepuk bahuku dengan keras. Hei, kawan, akhirnya kau mau pulang juga. Pelan-pelan, pelan-pelan. Aku meringis kesakitan. Pandanganku beralih ke gadis di samping Qin Long Yu. Aku juga sedikit terkejut. Bukankah ini Xiao Xiao? Chen, Xiao Xiao tersenyum dan menyapaku. Cuyu, lama tidak bertemu. Aku menggodanya. Sudah kubilang dulu kalian berdua ada apa-apa. Kau tidak mau mengaku. Wah, wah, begitu aku pergi, semuanya langsung terungkap ya. Chen Xiao Xiao tersenyum malu-malu. Sementara, Qin Long Yu nyengir lebar. Sudahlah, jangan bicarakan itu dulu. Ayo, kau sudah lama tidak pulang. Aku harus menyambutmu dengan baik. Aku akan mentraktirmu. Paman Long. Baru setelah mendengar suara lembut dan merdu itu, Qin Long Yu memperhatikan 2 anak kecil di sampingku. Xiao Qi, Xiao Meng juga pulang. Sini, biar paman peluk. Qin Long Yu juga sangat gembira. Dia mengulurkan tangan dan mencubit pipi tembam Xiao Qi. Sambil tersenyum dia berkata, Xiao Qi, kangen tidak sama Paman Long? Kangen. Xiao Qi berkata sambil terkikik. Xiao Ming melambaikan tangan kecilnya dengan gembira. Xiao Ming juga kangen. Baik. Paman juga sangat merindukan kalian. Aku berkata sambil tersenyum. Tadi mereka langsung mengenalimu. Aku bahkan belum menyadari kau ada di sini. Qin Long Yu sedikit terkejut. Dia baru bertemu dengan Xiao Qi dan yang lainnya sekali. Tidak disangka setelah sekian lama, kedua gadis kecil ini bisa langsung mengenalinya. Xiao Qi,
Sini sama kakak. Chen Xiaoxiao menggendong Xiaoqi dan langsung mencium pipi kenyalnya. Dengan gemas, Xiaoqi, kenapa badanmu masih wangi susu? Wangi sekali. Chen Xiaoxiao seolah menemukan dunia baru. Dia terus memeluk dan menempel pada anak kecil yang lucu ini. Tentu saja, dia tidak melupakan Xiao Ming di sebelahnya. Memeluk yang satu, mencium yang lain. Matanya berbinar-binar. Setelah membeli beberapa barang, mereka kembali ke desa. Ingat, nanti malam kita keluar main bersama. Kita kumpul-kumpul. Nanti aku jemput ya. Baik. Aku turun dari mobil sambil menggendong Xiaoqi dan yang lainnya. Melihat rumah kecil 3 lantai di depan mata ini, hatiku dipenuhi perasaan campur aduk. Kakak perempuan, Qin Yao, dan adik laki-laki, Qin Longye, sedang di rumah. Saat melihatku dan Xiaoqi, mereka berdua tertegun. Aku tersenyum tipis. Kakak, Longye, lama tidak bertemu. Qin Yao sadar dan langsung memelukku erat-erat. Ah, anak kedua, akhirnya kau pulang juga. Qin Longye juga dengan wajah terkejut berteriak ke dalam rumah. Ayah, ibu, kakakku pulang. Siapa? Siapa yang pulang? Ayah dan ibu Qin berlari keluar dengan wajah terkejut. Melihat rambut putih yang semakin banyak di kepala kedua orang tuaku, hidungku terasa sedikit masam. Ayah, ibu, aku pulang. Xiaoqi, Xiao Ming sudah pulang. Sini, biar kakak peluk. Minggir kau. Mau rokok? Masih mau memeluk cucuku. Aku yang tadinya merasa sedikit bersalah, tertegun melihat mereka melewatiku dan langsung menghampiri Xiaoqi dan yang lainnya. Aku tidak tahu harus tertawa atau menangis. Wah, ternyata mereka datang untuk Xiaoqi dan yang lainnya. Aku masih ingat saat pertama kali membawa Xiaoqi pulang. Wajah ayah dan ibu begitu muram, seolah ingin menghajarku sampai mati. Ibu Qin melihat wajahku yang lebih dewasa dari 5 tahun lalu. Hatinya terasa tidak enak. 6 tahun lalu, mereka sangat bangga karena aku diterima di universitas ternama. Mereka sangat bangga. Tapi saat aku pulang membawa 2 anak yang tidak jelas asal-usulnya, pujian dari para tetangga berubah menjadi gosip, bahkan cemoohan. Hal itu membuat mereka sulit menerimanya. Ayah Qin, ibu Qin juga ingin aku tidak mengurus kedua anak yang tidak jelas asal-usulnya ini atau mengirim mereka ke panti asuhan. Bagaimanapun juga, aku baru 19 tahun, masih punya masa muda dan masa depan yang cerah. Mereka pikir, aku yang sejak kecil penurut akan menuruti kata-kata mereka. Tapi mereka tidak menyangka aku sangat keras kepala. Aku pergi membawa anak-anak dan baru kembali setelah lebih dari setahun. Aku meletakkan laporan tes DNA di atas meja. Baru mereka tahu bahwa kedua anak itu memang anakku. Saat itu, mereka menyesal. Setelah berbicara lama dengan King Chuyu, barulah kesalahpahaman di antara mereka terselesaikan. Hanya saja, saat mereka ingin aku membawa anak-anak pulang untuk mereka rawat, aku menolak mentah-mentah. Entah apa yang kualami selama 5 tahun ini, hingga bisa menjadi begitu dewasa. Hanya dalam waktu 5 tahun, seorang anak berusia 19 tahun harus mengandalkan dirinya sendiri untuk membesarkan 2 anak yang baru lahir. Kesulitan dan penderitaan yang harus dilalui. Ibu Qin bahkan tidak berani membayangkannya. Melihat Ibu Qin yang berlinang air mata, hidungku terasa sedikit masam. Tapi aku tetap tersenyum dan berkata, Bu, tidak apa-apa. Aku tidak lelah. Justru Ibu, apakah beberapa tahun ini terlalu banyak pikiran? Rambut putih Ibu bertambah lagi. Ibu hanya sudah tua saja. Tidak apa-apa. Yang penting kau baik-baik saja. Ibu Qin bertanya dengan sedikit cemas. Kali ini kau berencana pulang berapa lama? Tidak akan seperti terakhir kali. Pulang hanya 1,5 hari lalu, pergi lagi kan? Aku menggelengkan kepala. Kali ini, aku mungkin akan pulang untuk waktu yang cukup lama. Aku berencana menyekolahkan Xiaoqi dan Xiao Ming di TK di sini, sekaligus menemani kalian. Baguslah, baguslah. Mendengar aku akan tinggal di rumah untuk waktu yang lama. Ibu Qin sangat senang. Ah Yao, pergi ke kota beli beberapa sayuran lagi. Semua makanan kesukaan Chuyu beli kembali. Kalau uangnya kurang, minta ganti sama ayahmu. Oh, Ahau.
Tahu. Ayah Qin tiba-tiba berkata, Sudahlah, sudahlah. Seharian hanya mengincar uang simpananku. Tadi aku sudah menelpon orang untuk mengantarnya. Tidak perlu pergi lagi. Terlihat Ayah Qin kembali sambil menuntun Xiao Qi dan Xiao Ming. Tangan kecil mereka masing-masing menggenggam segenggam besar lengkang. Mulut kecil mereka langsung memakan satu buah. Lidah kecilnya mendorong. Dan dengan alami meludahkan biji lengkang. Kemudian, tangan kecilnya memetik satu lengkang lagi dan memasukkannya ke dalam mulut kecilnya. Satu gigitan. Satu ludahan. Gerakannya sangat terampil. Dua anak kecil itu dalam sekejap menghabiskan lebih dari setengah ikat lengkang. Aku tersenyum tak berdaya. Tapi perasaan yang sudah lama tidak kurasakan ini terasa sangat menyenangkan. Malam hari. Xiao Qi, kalian main di rumah sama kakek dan nenek ya? Mendengar itu, Xiao Qi langsung berlari memeluk kakiku. Mau. Xiao Qi mau ikut ayah. Xiao Ming yang tadinya sedang menonton TV juga berlari keluar. Aku juga mau ikut ayah. Bahkan untuk mencegahku kabur. Xiao Qi dan Xiao Ming seperti koala. Melompat ke atas. Kaki kecil mereka yang gemuk melingkar di kakiku. Satu orang memeluk satu kaki. Tubuh kecil mereka bergelantungan padaku. Gerakan itu begitu terampil. Tidak bisa lebih terampil lagi. Aku juga pusing dibuatnya. Tapi, ayah akan pergi lama dengan paman kalian. Tidak akan cepat pulang. Dan kalian harus tidur jam 9. Jadi tidak bisa ikut, tidak apa-apa. Kalau mengantuk aku akan tidur sambil memeluk ayah. Ayah main saja. Tidak perlu mengurus kami. Pokoknya kemana ayah pergi. Xiao Qi ikut. Ayah tidak boleh meninggalkan Xiao Qi sendirian di rumah lagi. Xiao Qi menggembungkan pipi kecilnya dan tidak mau melepaskannya. Kakak sepupu, Kim Yuting, berkata tak berdaya. Cuyu, ajak saja mereka. Lihat, kami juga membawa Yisilin dan yang lainnya. Kita semua keluarga. Tidak apa-apa. Melihat kakak sepupuku sudah bicara. Aku pun mengangguk. Aku berkata pada dua anak kecil itu. Kalau begitu kalian pakai baju dan sepatu. Ayah akan ajak kalian. Tapi tidak boleh lari-lari ya. Aku akan ganti baju sekarang. Aku juga mau ganti. Melihat kedua anak kecil itu berlari kembali ke kamar. Kim Yuting bertanya dengan penasaran. Mereka masih sangat kecil. Apa mereka bisa memakai baju dan sepatu sendiri? Bisa. Mereka sudah bisa memakai baju sendiri. Dan sepatu sejak umur 3 tahun. Kim Yuting terkejut. Tidak heran, mereka bisa memanggil ayah di usia 6 bulan. Dan bisa berlari di usia 9 bulan. Benar-benar anak ajaib. Tak lama, kedua anak kecil itu sudah selesai memakai baju dan sepatu. Lalu berlari keluar. Qin Longyu dan Qin Yao masing-masing mengendarai mobil. Dan langsung membawa kami ke KTV di pusat kota. Sesampainya di tempat, pada dasarnya Qin Yuting dan Qin Yao bergantian menjaga anak-anak. Sementara kami para saudara laki-laki minum, main kartu, dan bernyanyi. Xiao Qi yang sudah lelah bermain, duduk diam di sampingku, minum jus dan makan makanan ringan. Xiao Ming seolah punya energi tak terbatas, terus bermain tanpa merasa lelah. Para saudara yang sudah lama tidak berkumpul, bermain hingga sekitar pukul 2 atau 3 dini hari. Baru pergi. Aku menggendong Xiao Qi yang tertidur, dan menuntun Xiao Ming yang masih melompat-lompat. Rombongan kami berjalan keluar sambil bercanda tawa. Cuyu, kau berencana melakukan apa setelah kembali? Mau ikut aku mengembangkan usaha? Qin Longyu yang sedikit mabuk, merangkul bahuku dan berkata, dia sekarang juga membuka perusahaan kecil di sisi Nanxi. Meskipun tidak menghasilkan banyak, tapi penghasilan setahunnya sekitar 3 hingga 400 ribu. Dia yang paling peduli dengan saudara-saudaranya. Selalu berharap agar saudara-saudaranya bisa berjuang bersama. Aku tersenyum tipis. Baru saja ingin bicara. Sebuah suara marah tiba-tiba terdengar. Qin Xianyu, beraninya kau membawa putriku ke bar. Aku akan berkelahi denganmu. Mendengar suara yang agak familiar ini, aku mengangkat kepala dan melihat. Di pinggir jalan, sebuah Ferrari merah terparkir. Mu Qingcheng menatapku dengan wajah muram. Wajahnya seolah ingin memakanku hidup-hidup. Putri tanda tanya. Beberapa orang mendengar panggilan Mu Qingcheng kepada Xiao Qi. Mereka semua terkejut.
Perlu diketahui selama 5 tahun ini, aku tidak pernah memberitahu mereka siapa Ibu Xiaoqi. Tidak disangka, hari ini, tiba-tiba bertemu dengan Ibu Xiaoqi yang selalu mereka ingin tahu. Yang lebih tidak mereka sangka adalah Ibu Xiaoqi ternyata seorang wanita cantik dan mengendarai Ferrari. Melihat kami keluar dari KTV, Mu Qingcheng sangat marah. Dia menoleh ke sana kemari mencari sesuatu. Akhirnya, dia menemukan sebatang tongkat di pot bunga pinggir jalan. Dia langsung mengambilnya dan seperti orang gila. Sama sekali tidak peduli, dia memakai sepatu hat tinggi. Langsung memukul ke arahku. Alisku sedikit mengernyit. Aku melirik pintu di belakangku. Dan langsung mengerti kenapa. Bar itu dan KTV ini menggunakan pintu yang sama. Namanya juga hampir sama. Keduanya bernama Wang Zhu. Wanita bodoh ini pasti mengira aku membawa Xiaoqi ke klub malam. Makanya dia segila ini. Tapi sudah tidak ada waktu untuk menjelaskan. Tongkat wanita bodoh itu sudah mengarah padaku. Aku melepaskan Xiao Ming dan melindunginya di belakangku. Dengan satu gerakan menyamping, aku menghindari pukulan itu. Lalu dengan tendangan tinggi, aku menendang pergelangan tangan Mu Qingcheng. Mu Qingcheng kesakitan. Tongkat di tangannya pun jatuh. Tapi dia bereaksi cepat. Dengan satu putaran ke belakang, dia langsung melancarkan tendangan belakang. Kekuatannya begitu besar, bahkan angin yang ditimbulkannya pun berdesir. Tapi gerakan-gerakannya ini di mataku seperti permainan anak-anak. Dengan satu uluran tangan, aku menangkap pergelangan kaki Mu Qingcheng di udara. Begitu mantap, bahkan lenganku tidak bergetar sedikit pun. Xiao Ming yang sedang minum teh susu melihat gerakanku yang bersih dan rapi. Mata besarnya berbinar penuh kekaguman. Melihatku begitu mudah menangkis serangannya. Mata indah Mu Qingcheng juga sedikit terkejut. Perlu diketahui, dia adalah pemegang sabuk hitam taekwondo. Dan juga pernah berlatih bela diri. Orang biasa, jangankan menangkap dengan tangan. Bahkan jika terkena tendangan ini, kalau tidak cacat, pasti akan kesakitan setengah hari. Tapi, belum pernah ada yang menangkap pergelangan kakinya seperti ini. Mu Qingcheng sedikit malu dan marah. Lepaskan aku. Aku mengerutkan kening dan mulai menjelaskan. Aku tidak membawa Xiaoqi ke bar. Hanya membawanya ke KTV. Tapi begitu kata-kata itu keluar, aku sadar sepertinya itu juga tidak benar. Bagaimanapun juga, kedua tempat ini sepertinya bukan tempat yang seharusnya dikunjungi anak-anak. Benar saja. Begitu Mu Qingcheng mendengar itu, amarahnya semakin menjadi-jadi. Apa bedanya? Mereka masih sangat kecil. Kenapa kau bawa ke sini? Bagaimana kalau kau mabuk? Bagaimana kalau terjadi bahaya? Mereka yang mau ikut. Kalau begitu, tidak bisakah kau tidak datang ke tempat seperti ini? Aku mengangkat alis. Siapa kau? Urusannya luas sekali. Aku adalah. Mu Qingcheng hampir saja mengatakannya. Tapi dia berhenti di saat yang tepat. Dia yang tadinya sedang marah, otaknya tiba-tiba kosong. Karena dia benar-benar tidak tahu dia siapa bagiku. Kekasih satu malam, tentu tidak bisa mengaturnya. Mereka paling-paling hanya saling memanfaatkan. Pacar, tidak mungkin. Istri, jangan harap seumur hidupnya. Saat ini, mendengar aku berkata siapa kau bagiku, kenapa harus mengurusku? Mu Qingcheng langsung terdiam. Sepertinya, dia memang tidak punya alasan untuk mengurusnya. Setelah terdiam cukup lama, dia baru berkata dengan kesal, aku ibunya anak-anak. Karena kau ayahnya, kau tidak seharusnya membawanya ke tempat seperti ini. Aku tersenyum tipis. Oh, kau ibunya. Ada buktinya? Aku. Geraham Mu Qingcheng hampir hancur. Aku yang melahirkannya. Butuh bukti apa lagi? Siapa tahu itu benar atau tidak? Sembarang wanita di jalanan bisa saja mengaku sebagai ibu putriku. Apa aku harus percaya dia Ibu Xiaoqi? Melihatku yang kemarin masih mengakui di depan putrinya, tapi sekarang bersikap lain. Mu Qingcheng marah dan kesal. Tidak percaya. Kalau begitu sekarang aku akan membawanya untuk tes DNA. Kalau dia benar putriku, kau harus menyerahkannya padaku. Tidak mau. Tidak punya uang. Aku yang bayar. Tidak punya waktu. Ya tanda tanya. Ikan asin sialan. Aku akan berkelahi denganmu. Brak. Detik berikutnya. Aduh.
Ikan asin sialan. Pelan-pelan. Mu Qingzheng langsung kutangkap. Kedua tangannya kutekan ke dinding. Tidak bisa melawan sama sekali. Presdir Ngu. Dua pengawal Mu Qingzheng langsung mengepung. Bersiap menyerangku. Mu Qingzheng berkata dengan marah. Kenapa kalian kesini? Minggir. Aku akan selesaikan sendiri. Pengawal itu sedikit kanggung. Baik. Presdir Ngu. Mu Qingzheng juga takut mereka tidak bisa mengendalikan diri. Kalau tidak sengaja mengenai putrinya, maka habislah sudah. Qin Xianyu. Lepaskan aku. Tidak. Kau lepaskan tidak. Aku tidak mau. Mu Qingzheng marah. Dia mengangkat kaki ke belakang dan langsung menendang ke arah bawahku. Aku sigap. Dengan pahaku aku menjepit kakinya yang indah. Seluruh tubuhku maju ke depan. Langsung menempel di punggung Mu Qingzheng. Membuatnya tidak bisa bergerak. Mu Qingzheng merasakan dadaku yang panas dan kokoh. Tubuhnya langsung kaku. Wajah cantiknya juga memerah. Dia belum pernah sedekat ini dengan seorang pria. Tentu saja, kecuali si ikan asin di belakangnya. 6 tahun yang lalu, jarak di antara mereka tidak hanya sedekat ini. Dan bahu si ikan asin tidak selebar sekarang. Satu-satunya yang mungkin tidak berubah adalah aroma tubuhnya masih sama enaknya. Mu Qingzheng juga untuk pertama kalinya mencium aroma yang tidak terlalu wangi, tapi sangat enak di tubuh seorang pria. Aku juga sedikit tertegun. Wanita ini masih sama seperti 6 tahun lalu. Seluruh tubuhnya penuh pesona. Hanya dengan bersandar saja sudah cukup membuat orang gila. Aku lepaskan kau. Jangan membuat masalah. Xiao Qi sedang tidur. Apa kau mau membangunkannya? Mendengar putrinya sedang tidur, Mu Qingzheng yang tadinya masih meronta, langsung lemas. Dia menggertakkan giginya. Baik, kau lepaskan aku. Aku tidak akan membuat masalah. Aku juga lega. Takut wanita ini akan mengamuk lagi. Bagaimanapun juga, wanita ini adalah ibu kandung Xiao Kei dan Xiao Ming. Dan aku punya perasaan khusus pada wanita yang telah memberikan keperawanannya padaku. Dan aku juga telah memberikan keperjakaanku padanya. Benar-benar serba salah. Dipukul tidak bisa. Tidak dipukul juga tidak bisa. Tepat saat aku akan melepaskannya, tiba-tiba aku seolah menyadari sesuatu. Perasaan bahaya menyelimuti diriku. Ini adalah indera ketujuhku. Bisa merasakan bahaya dalam jangkauan tertentu, termasuk niat jahat dan niat membunuh dari orang lain. Bisa mendeteksi sebelumnya. Sudut mataku melirik ke sekeliling. Penglihatan dan inderaku yang tajam membuatku menyadari ada banyak orang di sekitar. Pandangan mereka tertuju ke arah sini, atau lebih tepatnya ke arah Mu Qingzheng. Mereka terlihat seperti tamu biasa, tapi sudut mata mereka tidak pernah lepas dari Mu Qingzheng. Biasanya hanya pengintai atau pembunuh bayaran yang punya gerakan dan kebiasaan seperti ini. Apa mereka mengincar wanita ini? Memikirkan itu, aku yang baru saja sedikit melepaskan Mu Qingzheng kembali menekan tubuhnya. Mu Qingzheng yang sedang berpikir bagaimana cara membalasku nanti. Mu Qingzheng tiba-tiba ditekan lagi ke dinding. Qin Xianyu, kau sudah ketagihan ya? Percaya tidak aku? Sebelum dia selesai bicara, aku berbisik di telinganya. Wanita bodoh, jangan meronta. Kau sedang diincar. Apa katamu? Aku tidak akan percaya omong kosongmu. Cepat lepaskan aku. Kalau tidak, nanti aku akan. Awalnya, Mu Qingzheng masih ingin mengancamku. Tapi setelah melihat maksud dari tatapanku, dia langsung diam, mengikuti arah pandanganku. Dia juga melihat orang-orang itu. Meskipun bingung, jelas-jelas mereka terlihat seperti orang normal. Tapi entah kenapa dia langsung percaya pada kata-kataku. Keduanya saling bertukar pandang. Mu Qingzheng langsung mengerti maksudku. Wanita bodoh, pergi kau. Kalau kau datang menggangguku lagi, akan kutampar kau sampai mati. Aku memaki-maki sambil mendorong Mu Qingzheng ke samping. Aku sendiri bergerak ke samping, membuka jalan baginya untuk kembali ke mobil. Ikan asin sialan, tunggu saja pembalasanku. Aku tidak akan melepaskanmu. Mu Qingzheng mengusap pergelangan tangannya yang sakit karena ku pegang. Sambil memaki-maki, dia berjalan menuju mobil van. Saat itu, orang-orang yang terus mengikuti Mu Qingzheng juga sadar. Tunggu, dia mau kabur. Kejar. Orang-orang itu langsung mengepung. Wajah Mu Qingzheng menjadi muram. Dia berkata pada sopir, cepat,
ke perusahaan Jumu. Sopir menginjak gas. Mobil melesat pergi. Dua pengawal itu naik mobil lain dan langsung mengikuti. Melihat Mu Qingcheng kabur, pemimpin kelompok itu berkata dengan wajah muram, "Cepat kejar. Akhirnya kita bisa menunggu wanita ini menjauh dari wilayah keluargamu dan tidak membawa banyak pengawal. Kali ini kita harus menangkapnya." 3 atau 4 mobil kecil juga dengan cepat mengejar. Tapi masih ada beberapa orang yang tidak ikut pergi. Mereka langsung berjalan ke arah kami. Aku tidak panik sama sekali. Aku menyerahkan Xiao Qi yang tertidur kepada Qin Yao. "Kakak, kau bawa Xiao Qi pulang dulu. Aku ada urusan sebentar." "Ah Long, kau juga pulang dulu." Qin Long Yu tidak menyadari semua ini. "Kenapa pulang dulu? Kehidupan malam baru saja dimulai." "Kakak, kalian bawa anak-anak pulang dulu. Aku akan menunggu kalian di warung makan malam di bawah pohon beringin." "Oke, sudah diputuskan. Kalau kau tidak datang, kami tidak akan pergi." Pergi dulu." Setelah mengantar mereka pergi, Qin Long Yu mengendarai motornya menuju ke tempat yang sudah disepakati tadi. Orang-orang itu melihat mereka akan pergi, juga buru-buru mengejar. Aku menghalangi jalan mereka. Sambil tersenyum tipis, aku bertanya, "Tuan-tuan mau kemana?" "Nah, ikut kami sebentar. Kami ada urusan ingin bicara denganmu." "Kau juga tidak mau dihajar seperti anjing di depan umum kan?" KN tanda tanya. "Tentu saja. Aku sangat menginginkannya. Aku juga ingin tahu siapa yang ingin menyakiti wanita bodoh itu." Jadi aku mengikuti beberapa orang ini ke sebuah gang kecil. Di sini sangat gelap. Tidak ada kamera pengawas. Pria berambut pirang itu mencingkram kerah bajuku. Dengan wajah sangar dia berkata, "Nah, apa hubunganmu dengan wanita itu? Cepat mengaku. Kalau tidak, akan kupatahkan kakimu." Sudut bibirku sedikit terangkat membentuk senyuman. "Aku ayah dari anaknya." "Hubungan apa lagi? Ayah anakmu Qingcheng?" Pria berambut pirang itu tertegun sejenak. Setelah sadar, dia mengeluarkan pisau dan menodongkannya ke wajahku. "Nah, kau cari mati ya? Berani-beraninya kau mempermainkanku. Ayah anaknya. Kau tahu dia siapa? Lihat dirimu sendiri di cermin. Jangankan teman tidur, kau bahkan tidak pantas menjilat jari kakinya." Aku berkata dengan tulus, "Aku memang ayah dari anaknya." Pria berambut pirang itu dibuat tak bisa berkata-kata olehku. Dia tertawa marah. "Nah, berani-beraninya kau mempermainkan kami. Sekarang akan kupotong lidahmu. Lihat, apa kau masih berani bicara sembarangan? Sekarang ini negara hukum. Kalau kalian berani menyentuhku, hukum tidak akan melepaskan kalian." Aku mengangkat bahu. Dengan sikap acuh tak acuh. Hukum itu baru berlaku kalau ada yang melihat. Di sini tidak ada orang. Tidak ada kamera pengawas. Bahkan jika aku membunuhmu, tidak ada yang akan melihat. Aku tersenyum dan mengangguk. Aku juga berpikir begitu. 2,5 menit kemudian, aku menelepon seseorang. "Wei, Xiao tua." Dari seberang telepon, terdengar suara yang lesu. "Sialan, bisakah kau tidak menelponku saat seperti ini?" "Menelponku? Ada apa?" Aku melirik beberapa orang yang setengah mati dan berkata dengan datar, "Tidak ada apa-apa. Hanya ada beberapa orang yang ingin menyakitiku. Sudah kubuat cacat. Kau suruh orang ke sini untuk membereskannya. Oh ya, orang-orang ini jangan sampai muncul di kota gue lagi. Serahkan padaku." Setelah menutup telepon, aku berjalan ke arah si pirang yang sudah setengah mati. Kutampar. "Sudah kubilang aku memang ayah dari anaknya. Kau tidak percaya." Setelah itu, aku menendang dada si pirang. Setelah menyelesaikan semua itu, aku keluar dari sisi lain gang. Beberapa anak pirang ini hanya kroko. Tidak tahu apa-apa. Ditanya 3 kali tidak tahu. Baru saja keluar dari gang, ponselku berdering. Kukira itu telepon balasan dari Xiao tua. Tanpa melihat aku langsung mengangkatnya. "Halo, Xiao tua. Kau sudah selesai?" "Xiao tua siapa?" Sebuah suara merdu, namun sangat dingin terdengar. Aku tertegun. Suara ini, Mu Qingcheng? Bagaimana kau bisa punya nomorku? Ponselku ini juga khusus. Tidak peduli digunakan untuk apa. Tidak akan membocorkan rahasia sedikit pun. Untuk mendapatkan nomor teleponku. Dengan cara normal. Sama sekali tidak mungkin. Urusanmu.
Mu Qingqing di seberang telepon melotot. Aku mendecakkan bibir. Wanita ini masih sama seperti 5 tahun lalu. Suka membuat masalah tanpa alasan. Hanya bertanya sedikit. Dia sudah seperti ingin menghajarku sampai mati. Keduanya diam 1000 bahasa. Tidak ada yang bersuara lagi. Kau tidak apa-apa. Kau tidak apa-apa. Suasana hening ini berlangsung beberapa saat. Keduanya hampir bersamaan bicara. Dan menanyakan pertanyaan yang sama. Wajah keduanya langsung berubah masam. Dan kembali hening. Akhirnya, akulah yang memecah keheningan yang sedikit canggung ini. Kenapa? Kau khawatir padaku? Siapa bilang aku khawatir padamu? Ikan asin sialan. Masih sama seperti dulu. Tidak tahu malu dan merasa benar sendiri. Aku justru berharap kau cepat celaka. Lebih baik sekarang juga mati. Dengan begitu, anak-anak akan menjadi milikku. Meskipun mulutnya berkata begitu, tapi wajah cantik Mu Qingqing tanpa sadar memerah. Aku berkata dengan datar, kau ingin anak? Lahirkan saja lagi. Kau kan masih bisa melahirkan. Lagi pula, tidak membiarkan anak-anak mengganggu hidupmu, bukankah lebih baik? Dan dengan statusmu sebagai presdir dan penampilanmu, aku yakin yang mengejarmu bisa mengantri sampai Menara Eiffel. Mencari seseorang untuk melahirkan anak lagi tidak sulit kan? Kenapa harus terus menggangguku dan Xiaoqi? Mu Qingqing di seberang sana tidak bicara. Setelah beberapa lama baru berkata, aku hanya tidak ingin anak-anak menderita bersamamu. Mengenai hidup atau matimu, aku tidak peduli. Lebih baik kau mati sekarang juga. Di sudut manapun, kembalikan anak-anakku. Mataku menjadi dingin. Sebuah arti melintas di wajahku. Kau yang lebih dulu tidak menginginkan anak-anak. Dan bukankah Xiaoqi adalah hai bagimu? Bukankah kau tidak peduli pada mereka? Kenapa masih menginginkan mereka? Apa kau benar-benar tidak mau melepaskan Xiaoqi? Mu Qingqing tertegun. Kapan aku pernah bilang anak-anak adalah aibku? Kapan aku pernah tidak peduli pada Xiaoqi? Memang benar dulu aku bilang tidak mau anak-anak. Tapi itu hanya karena aku kesal saja. Aku hanya belum bisa menerima bahwa aku tiba-tiba punya anak. Saat itu, aku memang tidak mau menerima anak-anak. Tapi kenapa aku harus bilang anak-anak adalah aibku? Itu anakku, yang kukandung 10 bulan, yang kulahirkan dengan susah payah. Setengah dari mereka adalah diriku. Sekalipun aku membencimu, tapi apa hubungannya dengan anak-anak? Aku hanya belum bisa menerimanya saat itu. Bukan berarti selamanya tidak bisa menerima. Mu Qingqing menarik napas, menenangkan emosinya yang meluap-luap. Dia melanjutkan, saat aku mulai menerima keberadaannya, aku tidak tahu kau benar-benar membawa anak-anak pergi. Selama 5 tahun ini, aku tidak punya jejak kalian. Tapi aku tidak pernah menyerah mencari kalian. Aku selalu ingin menebus kesalahanku pada anak-anak. Mereka tidak pernah melakukan kesalahan apapun. Akulah ibu mereka yang salah. Mendengar itu, aku terdiam. Meskipun tidak begitu mengenal Mu Qingqing, tapi aku bisa mendengar bahwa kata-katanya berasal dari lubuk hatinya. Karena dia sangat peduli pada Xiaoqi. Lalu, siapa yang dulu mengejar kami? Ikan asin sialan. Kau dengar tidak apa yang kukatakan? Cepat kembalikan anak-anakku. Kau boleh minta syarat apapun. Uang, mau beliau, kekuasaan, pekerjaan dengan gaji tinggi. Semua bisa. Bahkan orang yang kau sukai sejak SMA. Selama kau mau, aku bisa menggunakan segala cara untuk membantumu mendapatkannya. Aku hanya mau anak-anakku. Mendengar suara Mu Qingqing yang sudah sedikit serak, aku berkata dengan tenang, tidak perlu. Jika anak-anak mau ikut denganmu, aku tidak akan menghalanginya. Tapi jika kau berani menggunakan cara-caramu itu untuk membawa anak-anak secara paksa, atau karena caramu itu menyakiti anak-anak, Mu Qingqing, sekalipun aku harus mati, aku akan mengulitimu. Setelah itu, aku menutup telepon dan memblokir nomor teleponnya. Mu Qingqing tertegun mendengar suara telepon yang terputus. Pikirannya dipenuhi oleh kata-kataku tadi. Ikan asin sialan. Berani-beraninya dia mengancamku. Mu Qingqing menampar meja dengan marah. Dia bukan marah karena ancamanku, tapi karena aku menganggapnya sebagai orang seperti itu. Siapa Mu Qingqing? Dia memang bisa melakukan segala cara untuk mencapai tujuannya. Tapi itu hanya berlaku untuk urusan bisnis.
Dia tidak pernah memperlakukan keluarganya seperti itu. Bagaimana mungkin dia menggunakan cara-cara itu pada putrinya sendiri? Tunggu, kenapa si ikan asin ini berkata begitu? Mu Qingzheng langsung tenang. Sepengetahuannya tentangku, aku tidak akan tiba-tiba mengatakan hal seperti ini. Ini berarti dia takut aku akan menggunakan cara-cara itu? Atau dengan kata lain, dia sudah pernah mengalami cara-caraku itu. Makanya dia berkata begitu. Tapi masalahnya, dia tidak pernah melakukannya. Semakin dipikirkan, semakin aneh. Mu Qingzheng menelepon seseorang. Halo, temukan lokasi Qin Chuyu untukku. Sekarang juga.